siap-siap saja para musuh Korea Utara karena membela diri dari ICBM atau rudal balistik Korea Utara semakin sulit dan juga mahal. Para analis keamanan mengatakan misil balistik antar benua atau Intercontinental Ballistic Missile atau ICBM baru Korea Utara yang dipamerkan pada parade militer pekan lalu tampaknya dirancang untuk membuat pertahanan misil Amerika Serikat kewalahan. Menurut mereka, ini merupakan suatu perkembangan yang mungkin memacu Amerika Serikat untuk menambah pencegat baru yang mahal. ICBM raksasa yang terbesar yang pernah dipamerkan Korea Utara kemungkinan besar merupakan senjata strategis baru yang dijanjikan oleh pemimpin negara itu, Kim Jong-un, pada awal tahun ini. Misil tersebut belum diuji coba dan jarak jangkauannya tidak diketahui, namun kebutuhan Korea Utara kecil saja untuk membuktikan misilnya dapat terbang lebih jauh. Negara itu telah menguji coba sebuah ICBM pada tahun 2017 yang dapat menjangkau daratan Amerika Serikat. Para analis mengemukakan Korea Utara kemungkinan besar justru berupaya untuk menunjukkan bahwa beberapa hulu ledak nuklir dapat dipasang pada sebuah ICBM, membuat semakin sulit dan mahal bagi sistem pertahanan misil Amerika Serikat untuk menjegatnya. Kalau ada beberapa hulu ledak dari satu misil, kita sekarang harus memiliki beberapa pencegat untuk setiap hulu ledak yang datang, kata Melissa Hanhem yang mengikuti dengan cermat program senjata Korea Utara. Hanhem adalah Deputi Direktur Open Nuclear Network yang berbasis di Wina. ICBM baru itu, ujar Hanhem, tampaknya cukup besar untuk membuat ataupun juga memuat bukan hanya beberapa hulu ledak tetapi juga umpan yang dikenal sebagai alat bantu penetrasi yang dapat membingungkan sistem pertahanan misil. Tidak murah untuk membuat misil seperti ini, tetapi ini jauh lebih murah daripada yang Amerika sekarang akan keluarkan untuk pertahanan misil, lanjut Hanhem. Pertahanan misil selalu beresiko karena lebih murah dan lebih mudah untuk membangun misil baru daripada membuat sistem pertahanan misil yang melibatkan sensor untuk mendeteksi dan banyak pencegat untuk setiap misil, kata Hanhem. Untuk mengimbangi berbagai perubahan dalam kekuatan Korea Utara yang kian berkembang, Amerika Serikat harus mengeluarkan ratusan juta dolar untuk menambah pencegat, kata Ankit Panda, spesialis kebijakan nuklir di Carnegie Endowment for International Peace. Korea Utara sementara itu meskipun di bawah sanksi-sanksi ekonomi tampaknya mampu sepenuhnya untuk terus meningkatkan kemampuan ICBM-nya, lanjut Panda. PBB memperpanjang sanksi-sanksi terhadap Korea Utara pada tahun 2017 setelah serangkaian uji coba nuklir dan ICBM oleh Pyongyang. Amerika Serikat dan Korea Utara terlibat dalam perundingan nuklir pada tahun 2018 dan 2019. Tetapi Korea Utara akhirnya meninggalkan perundingan itu, marah terhadap penolakan Amerika Serikat untuk melonggarkan sanksi-sanksi dan memberikan jaminan keamanan lainnya. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, sebuah laporan resmi dari Seoul menyatakan bahwa intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat menangkap adanya pergerakan rudal ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile Korea Utara bersamaan dengan 4 peluncur mobil di sebuah pabrik mobil di pinggir kota Pyongyang. Misil tersebut lebih besar dari yang ditembakkan pada 2017 lalu, dan kami yakin mereka akan memamerkannya pada parade militer 10 Oktober nanti, ujar keterangan pejabat Korea Selatan pada laporan tersebut seperti dikutip dari The Korea Herald. Korea Utara pertama kali meluncurkan rudal ICBM-nya Hwasong 15 pada tahun 2017 sebagai bagian dari unjuk kekuatan militer pada peringatan ulang tahun pendiri Partai Komunis negara tersebut. Spekulasi berlanjut seiring Korea Utara yang semakin sering memamerkan rudal ICBM-nya yang semakin canggih. Pengamat militer menilai Pyongyang tidak mungkin mampu mengembangkan teknologi yang lebih canggih tanpa bantuan pihak luar. Pejabat Korea Selatan menambahkan bahwa Korea Utara kemungkinan akan memamerkan rudal balistik berbasis kapal selam sekaligus kapal selam terbarunya.
Berdasarkan laporan intelijen yang menangkap adanya aktivitas produksi di galangan kapal Sinpo Soft sepanjang pantai timur Korea Utara. Sementara itu, situs web yang memonitor Korea Utara bernama 38 North memaparkan bahwa rudal balistik jangkauan pendek Korea Utara masih rentan terhadap serangan sistem anti-misil Korea Selatan pada Jumat 2 Oktober 2020. Misil KN-23 dan KN-24 Korea Utara masih bisa dideteksi radar jarak jauh, sama halnya dengan rudal tipe Scud milik mereka, ucap Direktur Non-Proliferasi di International Institute for Strategic Studies Michael Eleman disitat dari situs web tersebut. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa serangan rudal jarak pendek Pyongyang mampu ditangkis perisai anti-misil Korea Utara yang dilapisi dengan rudal Patriot dan sistem terminal high altitude area defense. Seoul masih menggunakan jaringan pertahanan misil berbasis rudal Patriot yang digunakan untuk menangkis misil yang terbang rendah untuk kemudian THAAD akan menghancurkannya pada ketinggian tertentu. THAAD memiliki jangkauan radar yang lebih jauh ketimbang Patriot. Sementara itu, Korea Utara saat ini kembali berseteru dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan di tengah pandemi. Padahal kedua belah pihak baru saja berdamai pada 2018 lalu. Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Korea Utara kala itu bahkan sempat bergandengan tangan. Namun sebuah fakta baru saja terungkap, Korea Utara nyaris saja berperang melawan Amerika Serikat dan Korea Selatan tepat sebelum perdamaian tersebut dilangsungkan. Dikutip pikiran rakyat.com dari Express, kabar ini dikuak oleh jurnalis AS Bob Woodward yang mengaku sempat mengobrol dengan Presiden Donald Trump soal perdamaian dengan Korea Utara. Pertemuan bersejarah antara Trump dengan Kim Jong-un menjadi momen pertama kalinya bagi Presiden Amerika Serikat untuk menginjakan kaki di Korea Utara. Usai bertemu Kim, Trump berkisah pada Woodward, ia menyebut ketegangan di antara kedua negara tepat sebelum perdamaian itu sebenarnya sangat parah. Korea Utara diklaim benar-benar sudah siap secara penuh untuk memerangi Amerika Serikat. Di sisi lain, Amerika Serikat juga menyiapkan diri untuk menghadapi konfrontasi langsung dengan Korea Utara. Woodward mengklaim Amerika Serikat sudah punya rencana untuk menembakkan 80 senjata nuklir jika Korea Utara benar-benar menyerang. Trump bahkan menyebut hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara kala itu lebih dekat dengan peperangan daripada yang diduga banyak orang. Trump juga menambahkan Kim Jong-un sebetulnya menginginkan konflik tersebut terjadi. Bob Woodward menceritakan peristiwa tersebut secara rinci dalam buku buatannya berjudul Rage. Buku ini menguak sisi lain masa-masa kepresidenan Donald Trump yang masih berjalan hingga saat ini. Ketegangan Amerika Serikat dan Korea Utara sebetulnya mulai menguat usai Korea Utara menguji rudal balistik antar benua pada tahun 2017 lalu. Rudal tersebut memiliki jangkauan yang sangat jauh sehingga berpotensi menyerang Amerika Serikat. Amerika Serikat pun menanggapi pengujian rudal balistik dengan memberi tembakan peringatan kepada Korea Utara. Mantan Jenderal Amerika Serikat Vincent Brooks mengatakan rudal balistik balasan itu mampu meluluhlantahkan pangkalan militer Korea Utara usai ditembakkan dari Amerika Serikat. Namun Amerika Serikat memutuskan untuk menjatuhkan rudal balistik tersebut ke Laut Jepang. Artinya sudah pertegas Kim Jong-un harus mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri, ujar Woodward. Tak bergeming, Korea Utara kembali menembakkan satu rudal balistik di bulan yang sama dan satu lagi pada bulan berikutnya. Namun akhirnya Kim bersedia menemui Donald Trump dan perdamaian diteken pada tahun 2018 kemarin.